Hadirin yang terhormat, sebelum acara pagi hari ini kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Wiwin Naneng SSI, kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Cahaya Bakti Negeri Surabaya beserta rombongan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Yosonegoro Magetan. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Yosonegoro Magetan dan anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Tiada untaian kata yang pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat serta hidayatnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertatap muka di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Sholawat serta salam tetap kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya. Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua pembacaan Gema Wahyu Ilahi, acara yang ketiga doa, acara yang keempat sambutan-sambutan, acara yang kelima acara inti, acara yang terakhir adalah penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua adalah pembacaan Gema Wahyu Ilahi.
Kepada yang terhormat Bapak Wawan Sunoto SAG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين
muslimin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu adim. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Acara yang ketiga adalah doa. Kepada yang terhormat Bapak Junaidi SAG kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala ala hadinati salihah wa bibarakati suratul fatihah lana wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha sul ghayat min jami'il khairat fil hayati wa badal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Allah lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihtimna bi husnil khatimah bi qawli la ilaha illallah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Allahumma yassir umurana wa hasil maqasidana. Allahumma yassir umurana wa hasil maqasidana. Allahumma yassir umurana wa hasil maqasidana. Allahumma inna na'udzubika min afatid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min bala'id dunya wal akhirah wa sallimna minad dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat adalah sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Yayasan Cahaya Bakti Negeri Surabaya. Kepada yang terhormat Bapak Edi Yusuf kami persilahkan. Baik. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Yosonegoro. Yang saya hormati rombongan MFQ dari Palembang berserta jajarannya. Yang saya hormati guru-guru SMK Joyonegoro. Yang saya hormati Kiai Haji Cak Nur berserta keluarga. Sedikit saya perkenalkan, Cak Nur ini adalah pembina dari Yayasan Cahaya Bakti Negeri. Dan yang saya hormati adik-adikku SMK Yosonegoro yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama dari YCBN, Yayasan Cahaya Bakti Negeri,
Mungkin ada yang mau bertanya, apa sih YCBN itu? Apa sih landasannya? Sedikit saya akan mengurai. YCBN adalah bentuk yayasan yang tidak berpartai politik dan tidak berafiliasi dengan partai politik dan tidak berafiliasi dengan siapapun. Yayasan Cahaya Bakti benar-benar sadar akan keberadaan di Nusantara ini, bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara ini. Aku bersumpah kepada negeri ini. Mungkin ada yang mau menyimak itu di surat Al-Balad ya, surat yang ke-90 ayat 1 ya. Aku benar-benar bersumpah, berdasarkan inilah anak negeri ini di bawah naungan Yayasan Cahaya Bakti ingin mengabdi, berbakti, berjanji kepada bangsa dan negara. Bisa dibantu ya, dibukakan surat Al-Balad itu, surat 90 ayat 1. Monggo dibaca itu. Ini sedikit kami sampaikan apa sih YCBN itu. Monggo Mas. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Balad ayat 1. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Itu bukan kota, balad itu negeri. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini. Yuk, mari kita. Kalau benar-benar kita bersumpah dengan negeri ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di negeri ini bukan hanya sekedar iseng atau main-main, tentu Allah Subhanahu wa taala mempunyai maksud keberadaan kita dihadirkan di bumi pertiwi ini, yang manakala kita tidak pernah meminta untuk dihadirkan. Yang pasti kita semua hadir di sini, Tuhan punya maksud, tidak main-main. Ya. Mungkin bisa dibuka lagi di surat 23 ayat 115. Jadi kita menjadi bertanggung jawab. Surat 23. Monggo dibaca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Inilah YCBN dibangun dan sadar dihadirkan di bumi pertiwi ini tidak hanya main-main, tapi benar-benar menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Tidak hanya sebatas menjadi penduduk Indonesia, tetapi menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Kalau kita hanya menjadi penduduk Republik Indonesia, itu sifatnya pasif. Hanya duduk-duduk seperti begini. Apa yang bangsa ini bisa memberikan kepada saya? Itu penduduk pasif. Ya, tapi menjadilah warga negara yang bertanggung jawab. Apa yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negeri ini? Itulah warga negara yang bertanggung jawab. Maka pada kesempatan ini, kami mengajak salah satunya untuk menanam pohon yang akan dilaksanakan di sekitar sini ya, nanti sekitar sini ya. Nah, kita mengajak salah satu kita berbakti kepada negeri ini, menjadi warga negara yang bertanggung jawab, tidak hanya sekedar menjadi penduduk, tapi menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Apa yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara ini? Aku bersumpah dengan negeri ini. Karena Allah pun memperintahkan kita, jangan kita merusak tanaman-tanaman,
Ayo kita rawat tanaman, ya. Di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 205 Allah mengajak jangan merusak kita tanaman-tanaman, kita rawat. Monggo dibaca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Ya, tidak boleh merusak tanaman, tapi kita menanam. Di mana di negeri ini aku bersumpah pada negeri ini menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Apa yang bisa saya berikan ke bangsa dan negara ini? Karena Allah menciptakan kita tidak hanya sekedar main-main, tapi Allah punya maksud pada kita semua. Nah, inilah yang sedang ditunggu oleh ibu kita, ibu yang mengandung kita, Ibu Pertiwi, yang selalu melambai-lambai tangan menanti anak cucunya, yang selama ini tertidur, sedang melambai-lambai memanggil kita untuk peduli dengan bangsa dan negara ini. Apa yang bisa saya berikan untuk bangsa dan negara ini? Dan saya yakin adik-adik saya yang ada di SMK Yosonegoro ini tidak hanya sekedar menjadi penduduk, tapi menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Apa yang bisa saya berikan untuk bangsa dan negara ini? Jadilah warga negara yang bertanggung jawab. Itu sedikit landasan visi misi kita Yayasan Cahaya Bakti. Sekali lagi, kami bukan partai politik, apalagi berafiliasi dengan partai politik, tapi kita sadar Tuhan menitipkan ini kepada kita semua. Aku titipkan ini. Kita jangan tertidur. Karena ibu kita, Ibu Pertiwi sedang menanti kita, melambai-lambaikan tangan kita. Ayo, mulai sekarang apa yang bisa berikan untuk bangsa dan negeri ini? Ya. Nah, pada kesempatan yang baik ini kami mengajak untuk melestarikan alam semesta ini. Karena alam semesta ini adalah wakil daripada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu dulu sambutan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dari Bapak Kepala Sekolah SMK Yosonegoro Magetan, kepada yang terhormat Bapak Kamit Manan ST.MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati tim dari Yayasan Cahaya Bakti Negeri seluruhnya, termasuk yang dari Palembang, dari Surabaya, ataupun Ustadz Burhan dari Madiun yang saya hormati. Ini belum kenal semua masalahnya Ustadz. Cak Nur yang saya hormati, ya. Bapak Ibu staf Humas yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingannya dan mendapatkan syafaat besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Langsung saja saya ucapkan selamat datang tim dari Yayasan Cahaya Bakti Negeri, dan luar biasa terima kasih atas kedatangannya. Kita dapat ilmu yang mungkin tidak ada di sekolah kami, ilmu terkait masalah ini, sehingga saya atas nama lembaga, atas nama pribadi, saya mengucapkan terima kasih bisa bergabung di sini menyampaikan ilmu
Dan insya Allah ilmu itu tidak cuma digunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi insya Allah ilmu itu nanti akan sangat bermanfaat setelah kita tidak ada. Jadi kalau pohon itu kita tanam, kita sudah tidak ada tanamannya, saya kira tidak ikut kita mati. Akhirnya masih bisa menghidupi anak cucu kita. Mungkin seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih. Dan mohon maaf pada tim dari Yayasan Cahaya Bakti Negeri. Kalau memang nanti ada kesalahan, kekurangan dari kami, Bapak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini kondisi kami seperti ini, dan ini mohon maaf, ini cuma perwakilan saja. Ini tadi kelas 10, 2 kelas yang kita kumpulkan, dan kelas kita ada kurang lebih 50 kelas, dan ini cuma kita ambil 2 kelas. Dan harapan saya anak-anakku semuanya, kamu anak yang terpilih. Terpilih apa? Mengikuti acara ini, acara luar biasa. Ya. Di sini kita datangkan atau kita mendapat tamu kehormatan, yaitu terkait menyampaikan ilmu yang seharusnya kamu juga harus pahami. Tidak cuma di sini ada jurusan kriya kulit, bagaimana membuat sepatu sandal, sampai nanti pemasarannya, tidak itu saja. Tapi untuk kelestarian, kehidupan kita, kelanjutan kehidupan kita harus kita pahami. Dan yang lebih lagi, tidak cuma kita pahami, tetapi nanti akan ditunjukkan dasar-dasarnya. Apa tuh dasarnya ini? Ini luar biasa. Jadi kamu anak yang terpilih, harapan saya nanti kamu mengikuti acara ini sampai selesai dengan khidmat, dengan sungguh-sungguh, agar nanti kamu mendapatkan ilmu dan yang lain teman kamu yaitu tidak mendapatkan. Harapan saya ilmu yang kamu dapatkan di sini nanti juga kamu sebarkan, kamu berikan, kamu informasikan, dan kamu amalkan kepada teman-teman kamu yang lain, karena tidak bisa kesempatan ini kita mengumpulkan lebih banyak. Dan sekali lagi anak-anakku semuanya, mohon nanti mengikuti kegiatan ini sampai selesai, dan dengan hikmat apa yang disampaikan, harapan kita yaitu semuanya itu ilmu akan menjadi sebuah yang dibutuhkan dalam kehidupan, insya Allah akan selalu bermanfaat. Memang ilmu itu kemanfaatannya mungkin tidak saat ini, mungkin ke depan juga. Intinya semua ilmu apapun harus kita miliki. Contohnya saja saya contohkan anak-anakku semuanya, ilmu apapun itu pada suatu saat mesti akan kita pakai. Kalau kita keluar di luar sana, ilmu komunikasi penting, tapi suatu saat kadang juga tidak penting, tapi suatu saat akan sangat dibutuhkan. Komunikasi dengan orang, bagaimana cara berbicara dengan orang, ini sangat penting. Ilmu-ilmu yang lain banyak sekali. Yang jelas semakin kita banyak ilmu, semakin banyak kita referensi, kita akan semakin siap di dalam kehidupan sehari-hari ataupun berkehidupan bermasyarakat dan sebagai modal kita kehidupan ke depan, yaitu sampai kita setelah tidak hidup atau dalam masuk sudah tidak ada. Intinya seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf, mungkin itu sambutan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi atas nama lembaga pribadi saya mohon terima kasih dan mohon maaf Bapak, ya, kondisinya seperti ini, dan saya ucapkan nanti mungkin kalau selesai acara, kalau memang meninggalkan, saya ucapkan selamat jalan, semoga nanti lancar di perjalanannya. Jadi tamu kita jauh Mas, ini Ustadz siapa? Ustadz Fauzan, ini dari Palembang. Palembang ki Indonesia apa aja? Indonesia atau Mas Yan ya? Dari Sumatera. Ya. Jadi pulaunya sudah beda. Kalau kita Jawa ini Pulau Sumatera. Ya. Dari Palembang lewat laut kita berangkat jam berapa Ustaz? Jam 10 sampai sini kemarin jam 8 malam. Jadi 20 jam dari Palembang. Ya. Ini tidak gemen-gemen, dari Sumatera. Ya. Jadi pulaunya sudah beda. Tanahnya sama ya Ustadz? Oh, tanahnya sama. Ya, gabung juga dengan sini ya. Ya itu. Tapi yaitu terbelah yaitu dengan lautan. Jadi harus nyebrang laut. Dan ini Ustadz Cak Nur, ini yaitu dari Surabaya. Cak Nur ini biasa yang ngisi di TV-TV. Nah, ini kalau anak-anak tahu ya,
ini biasanya di TV ngisi pengajian ya itu. Terima kasih Cak Nur atas bisa hadir di sini, terima kasih sekali. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan, anak-anakku mohon nanti ikut sampai selesainya acara dengan khidmat, banyak ilmu yang jelas ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang kelima adalah acara inti, yaitu penyuluhan penanaman pohon dan tanya jawab tentang penanaman pohon. Kepada yang terhormat Ustadz Fauzan Thohir MAG, kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemas. Oh semangat ya. Saya ulang lagi. Oh semangat. Masa anak SMK enggak semangat ini? Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam itu hukumnya sunnah. Jawabnya wajib. Tapi ada salam yang diharamkan oleh Allah. Ada salam yang diharamkan oleh Allah. Tahu nggak? Apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Waktu sholat, tahiyat akhir, imam mengucap apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Dijawab oleh makmumnya, waalaikumsalam. Batal nggak? Haram nggak? Nah itu. Jadi ada salam yang diharamkan. Pertanyaannya, kenapa kita salam ke kanan, ke kiri? Memang olahraga? Pernah nanya dengan ustadznya, tanya dengan kiainya, yai saya mau nanya, kenapa kita salam ke kanan, ngadap ke kiri? Pernah nanya? Enggak pernah nanya. Pokoknya ikut aja, ya kan? Apa yang diajarkan oleh ustadz, gitu kan? Tapi tanpa dasar. Salah satu tidak kesukaan Rasul itu taklid. Apa? Taklid, mengikuti dengan buta tanpa paham. Itu taklid. Bangsa ini, anak sekarang ini harus kritis. Karena kenapa? Salah satu yang diazab oleh Allah itu enggak menggunakan ini. Surat 10 Yunus ayat 100. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Tidak seorang pun beriman kecuali dengan izin. Jadi iman itu pakai izin apa enggak? Beriman itu pakai izin atau tidak? Apa ngaku beriman? Tidak kan? Tapi iman harus izin. Lanjutkan. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Tidak menggunakan akal. Siswa SMK kalau nggak menggunakan akal dimurkai nggak oleh Allah? Marah nggak Allah? Marah nggak Allah? Umat Islam hari ini hampir 80% tidak menggunakan akal. Akal. Ikut-ikutan. Taklid. Harus gunakan akal. Apa? Akal. Besok pulang ini, hari ini kamu tanya dengan guru agama. Kenapa waktu sholat ngadap ke kanan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelah kiri. Tanya dengan guru agamanya.
Kenapa harus ke kanan? Siapa yang harus kita salami? Siapa sebelah kiri? PR satu buat kepala sekolah. Jangan taklid aja. Siapapun di Magetan, kiai apapun. Kalau nggak ada jawaban, semagetan ini jawabannya. Tanya dengan Kiai Burhanuddin, pimpinan pondok pesantren Babu Salam. Tanya dengan dia, tahu dia jawabannya. Oke, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi ala ni'matil karim. Walhamdulillahi tanzilil Qur'anul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyu wa jalan nas minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para siswa siswi SMK, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat di pagi hari ini yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan juga selawat beriring salam seluruh para nabi, berkhusus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang lalu, 14 abad yang lalu, Rasulullah alaihi wasallam berdoa. Dalam kitab Sirah An-Nabawiyah, ketika Rasulullah berdoa, umatku, apa? Umatku. Yang tidak diingat oleh Rasulullah bukan istrinya, bukan anaknya, tapi yang diingat oleh Rasulullah, umatku. Yang diingat oleh Nabi Ibrahim di awal doanya, ditulis di dalam tinta mas Al-Quran. Yang pertama kali didoakan oleh Nabi Ibrahim adalah negerinya. Surat 2 Al-Baqarah 126. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Rabbi, wa isqala Ibrahim Rabbi ja'alna hadzal balad. Terus, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Doanya Ibrahim, seorang Nabiullah, seorang Khalilullah, kekasihnya Allah. Apa pertama kali doakannya? Istrinya, anaknya? Bukan. Tapi yang pertama kali didoakan Ibrahim, negeri. Negeri. Apa? Begitu juga Nabi Muhammad pertama kali yang berdoa untuk negerinya. Saya mau tanya, sholat, sering doa? Doa pertama kali apa? Orang tua. Orang tua, urutan berapa orang tua? Kalau negeri ini chaos, sudah terjadi 2 tahun yang lalu, COVID, sekolah enggak? Libur, ekonomi berantakan. Inilah pentingnya kita doakan pertama kali negeri. Maka ketua Yayasan Caidi mengatakan, kalau Ibrahim mengatakan, ya Rabbi, qala Rabbi, waja'al hadzal batil. Doakan negeri. Cinta dengan negeri. Saya ingat ketika ngisi GNPI, Gerakan Mahasiswa Nasional yang didirikan oleh Bung Karno, itu senior. Ngisilah saya. Saya mau nanya nih, sepuh-sepuh saya bilang, ya kan, nasionalis? Ya. Saya mau tanya, nasionalis. Pertama kali kita doa, yang kita doakan siapa? Istri kita, anak kita. Nggak ada doa ke negeri. Tapi Ibrahim yang pertama yang didoakan apa? Negeri. Barulah keluarganya. Nabi Muhammad ketika akhir hidupnya di khutbatul wada yang diingat Rasulullah,
umatku, bukan istriku, bukan anakku, tapi apa? Umatku. Yang diingat Rasulullah Pak kalau kiai ustadz mati yang diingat apa? Istri, hartanya. Jauh. Jadi penting berbicara pertama kali kalau kamu ingin sukses dalam hidup ini. Biar melkul di alam semesta ini berdoa dengan kalian, maka pertama kali doakan negeri ini. Apa? Doakan negeri. Tahu melkul. Melkul itu bahasa fisika. Bahasa Qur'annya disebut malaikat. Apa? Malaikat. Malaikat itu bahasa fisikanya melkul. Energi. Di dalam diri manusia ada energi. Salah satunya tanaman. Nanti kita akan bedah di situ. Dan juga terima kasih kepada kepala sekolah SMK apa namanya? SMK Yayasan. Aku nggak ngerti bahasa Jawa itu. Walaupun 8 tahun aku di Madiun. Saya itu tahun 89 mondok di pesantren Madiun. Ada yang lahir 89? Nggak ada, ya kan? Jadi 89 itu tamat SD saya mondok. Keluar dari Madiun itu tahun 95-96. 8 tahun saya di Jawa itu. Kenapa saya disekolahkan di pondok ketika itu? Karena orang Sumatera itu ratanya nakal. Jadi pondokkan saja di pesantren ketika itu. Keluar tahun 96 ketika itu. Tepatnya di pondok modern Babu Salam yang dipimpin oleh Kiai Burhan. Cuman yang ngajar saya enggak Kiai Burhan waktu itu. Ya kan, ada pendirinya seperti itu. Dan terima kasih juga ke Yayasan Cahaya Bakti Negeri, dan terima kasih juga Kiai Burhanuddin yang membuat arahan tawasulnya ke sini, kepala sekolah, ya kan, untuk kegiatan ini. Dan juga terima kasih kepada Cak Nur. Cak Nur ini kalau TPRI Surabaya itu hampir 10 tahun dia ngisi. Ya, itu Cak Nur tuh. Ya kan, di TPRI Nasional subuh ngisinya. TPRI Nasional itu. Terus juga di TPRI Metro TV dia ngisi, ya kan. Cak Nur ini bukan seorang agamis sebenarnya, tapi insinyur. Apa? Tapi bisa nyampaikan Quran. Ya kan? Saya terbalik ketika ketemu Cak Nur, seorang insinyur bisa nyampaikan Quran, saya terbalik. Kalau yang nyampaikan Ustadz Burhanuddin, Kiai Burhanuddin, saya nggak percaya, biasa aja karena dia pondok. Ya kan? Nanti jangan salah, kalau dari saya punya teman namanya Akong. Dia punya bengkel mobil. Bengkel mobil, tapi dia berdakwah lewat Quran. Setiap orang berobat mobil itu bengkel. Coba, kan tukang bengkel ini ada bengkel mobil, ada bengkel manusia. Dia tukang bengkel tapi nyampaikan Al-Quran. Ada di Palembang itu. Jadi semua yang bengkel mobil dia ceramain. Kenapa sih mobil kamu itu kena sial terus? Nah, dia Al-Quran. Nah, saya kepingin suatu ketika lahirlah, tidak harus menyampaikan Quran itu orang-orang pondokan, tapi SMK bisa menyampaikan Quran. Yang penting memahamkan Al-Quran, seperti itu. Terima kasih kepada guru-guru seluruh SMK ini, yang terima kasih, yang luar biasa. Di siang hari ini, saya minta waktu, minta telinga kalian mendengar tentang negeri ini. Buka videonya. Ya. Video ini tadi 2042 lembaga PBB secara sembunyi-sembunyi dan LIPI pun tidak mempublikasikan bahwa 2042 nanti sebagian bumi ini akan kekurangan air bersih. Salah satunya di Indonesia adalah Jawa. Apa? Jawa.
Saya orang Sumatera, 20 jam saya berjalan. Karena saya cinta dengan negeri ini, bukan cinta kesumateraan. Tapi saya kepingin saudara-saudara saya di sini tidak kekurangan air. Maka saya buatlah sebuah tema, krisis air dan oksigen 2045. Kalau PBB dan LIPI mengatakan 2042, saya lebihkan 2023 tahun, 2045. Kenapa oksigen? Karena Sumatera akan terjadi kekurangan oksigen. Karena semua tanaman itu kelapa sawit. Kelapa sawit, setelah saya analisis, satu kelapa sawit itu meminum air 8 liter. Maka ketika sawah di samping kelapa sawit, pasti sawahnya tidak ada air. Dari ujung Sumatera, Kalimantan, itu kelapa sawit semua. Satu pohon minum 8 liter air. Dan pembakaran. Di Jawa akan terjadi, Pulau Jawa, krisis air bersih. Mau di Jakarta. Ini penting. Hari ini umur kalian 15 tahun. Kalian akan bertemu 2022 diprediksi oleh PBB dan LIPI bahwa Pulau Jawa akan kekurangan air, krisis air. Krisis air itu 2 macam. Belum ada yang bisa menemukan air laut untuk menjadi minuman. Belum. Mari kita lihatkan negeri ini lah pra-prahannya. Coba buka videonya. Ya. Ini penting buat kamu yang umurnya masih 15 tahun. Kalau saya umur 47 tambah 20 tahun udah mungkin mati. Ya. Pagi hari ini kepala sekolah ya kan menyaksikan ya 20 tahun mungkin aku nggak ada lagi di sini. Tapi anak-anak ini akan menyaksikan negeri tercinta mau sudah diprediksi akan terjadi krisis air. Kemarin COVID ini krisis air. Saya bilang ada beberapa wilayah di Jawa Timur butuh diperhatikan tentang krisis air. Sudah dibuka videonya? Hah? Apa? Tadi dikeluarkan ya? Ya. Ya. Kenapa saya bilang ini? Maka berkat doanya yayasan, didukung support YCBN, disupport oleh Kiai Burhan, insya Allah habis di sini saya lagi ngisi di Surabaya, anak sekolah juga. Terus ngisi di Gresik dan di Malang, ya kan? Kenapa penting? Doa itu yang lebih afdol ketika doa itu mengaplikasikan. Lo doa ya Allah jadikan negeri, tapi nggak ada prakteknya. Karena kenapa? Orang yang berdoa itu sambil memanggil, tapi juga tidak berbuat. Ya Allah, jangan sampai negeri kami ini krisis air ya Allah. Jadikan negeri kami baldatun thayyibatun ya Allah. Itu masih ngomong. Masih harapan doanya dibenci oleh Allah. Coba buka, sudah. Surat 6, coba kita lihat. Ya. Ini asap. Ya kan? Kiamat 2042. Krisis air bersih dan oksigen. Mari kita lihat kan. Ini sudah terjadi, tapi puncaknya 2042. Ini asap. Ya kan? Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Ibu pertiwimu lagi menangis. Ya kan? Kalian anak muda akan menyaksikan negerimu ini yang akan terjadi krisis air. Doamu, ucapanmu masih dibenci oleh Allah. Kalau kamu cuma berdoa, ya Allah, jadikan negeri kami negeri yang berkah ya Allah. Ya Allah, jadikan negeri kami baldatun thayyibatun ya Allah. Masih dibenci oleh Allah. Anda berteori kata Allah. Maunya Allah kamu bertanam. Maunya Allah kamu merawat sebagai khalifah.
Negerimu, Ibu Pertiwimu lagi memanggilmu. Saudara, Ibu Pertiwimu lagi memanggilmu. Kita 2 tahun dididik oleh COVID. COVID di seluruh dunia. Bahkan ada di Indonesia. Ibadah dihentikan. Sekolah dihentikan. Haji pun yang wajib dihentikan. Itu baru COVID. Virus corona. Bagaimana akan terjadi di negeri kita? Itu akan terjadi krisis air. Saya tidak membayangkan. Nama saya Miraten. Ya. Sumber air itu kadang-kadang beli, kadang-kadang itu di luang pilih yang air bersih gitu loh Pak. Ya sebenarnya ya berat, tapi gimana lagi tuh Pak. Jawa, nggak ada di kita Sumatera. Di Jawa. Saya Mamas. Daerah Pacitan. Kita pompa itu harus perlu diistirahatkan dulu, nanti 5 menit atau setengah jam itu baru ada lagi gitu. Karena kan kita pakainya pompa ya, manual itu. Jakarta. Saya ingat 2012 yang lalu ketika diundang ngisi di Malaysia, Singapura. Anak-anakku, kamu tahu nggak? Tahun 2012 satu aqua yang harga 6.000 itu harga di Singapura 35.000. Air. Kita nginap di apartemen di Singapura. Airnya tetesan. Kenapa? Singapura membeli air dari Malaysia. Indonesia berlimpah airnya. Di Singapura harga hari 2000 yang aqua yang kecil yang harganya 500 yang kita beli. Tahun 2012 3.500 di Singapura. Begitu bersyukurnya kita bangsa ini, negeri ini. Airnya melimpah. Sungai Bengawan Solo yang begitu panjang. Nanti akan terjadi krisis air. Tidak ada pengairan. Ini yang terjadi di negeri kita. Daerah Pacitan. Saya keingin dengan teman-teman sekalian, adik-adik sekalian di SMK ini menjadi corong ke teman-teman lainnya, ke sekolah-sekolah lainnya. Ajak saudara kita hanya bukan sebatas doa untuk negeri ini, tapi bertanam pohon di negeri ini. Mari kita buka. Itu musim hujan. Kita Di lihat. sumber sana ada. Belum lama Pak kosongnya. Ini terjadi 2042. Lembaga resmi LIPI untuk nasional. Tapi lembaga PBB. Artinya sebagian Indonesia akan terjadi krisis air. Krisis air. Maka saya mau jelaskan sedikit tentang aturan Tuhan, tentang hukum Tuhan. Saya mau nanya, coba di sini, ya, yang di depan coba, ya, coba dibagikan dulu, ya, dibagikan dulu makanannya. Di ini. Coba. Ya. Ini airnya berapa harganya? Hah? 3.000 air ya? 3.000 air. Ya kan? Tahun 2012 di Singapura, ya, minuman air yang aqua kecil itu harganya 3.500. Nggak tahu tahun sekarang. Kan dijual di sana, berarti waktu itu tahun 2012 harganya 500 di Indonesia. Kalau ini harganya 1.000 tahun 2012, mungkin lebih dari situ di Singapura, ya kan? Kenapa? Singapura banyak airnya tapi laut. Nah sekarang
Saya nanya dengan adik-adik sekalian, Anda itu penting nggak air ini? Penting nggak air ini? Anak sekalian, air penting nggak? Penting. Buat manusia apa buat makhluk semuanya? Buat semuanya. Berarti air penting nggak? Penting, ya kan? Kalau petani nggak ada air, walaupun ada pupuk, bisa nggak tumbuh? Petani sawah punya pupuk hebat apapun, kalau nggak ada air bisa nggak tumbuh? Nggak bisa ya? Berarti air penting nggak? Penting. Saya mau nanya, ya kan? Nah, nanya dengan kalian. Manusia itu diciptakan oleh Allah dari apa? Tanah. Oke. Manusia itu diciptakan oleh Allah. Tanah. Manusia itu diciptakan oleh Allah. Tanah. Buka 15:26. Saya tunjuk ayatnya. Buka. 15 ayat 26. Baca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi kau diciptakan dari Allah tanah. Kau dalamnya. Lu pakai akal. Nabi Adam diciptakan dari kamu tanah. Kan goblok gitu. Mana ada? Masa orang tua mau ada tanah dalamnya itu? Ini kan nggak menggunakan akal. Ayo, saya tanya lagi. Lo pakai akal nih ngaji ya? Manusia diciptakan dari apa? Tanah. Memang di dalam perut makmu itu ada tanah gitu? Gila. Oke? Ada nggak di sini yang makan tanah? Ya. Ada. Ada nggak? Ada. Ya kan? Saya tanya lagi, SMK hari ini, kelas berapa ini? Sopo? Manusia diciptakan dari apa? Bagaimana saya beri satu ayat lagi? Surat 25 Al-Furqan ayat 54. Yang mana lebih logik buat kamu? Surat 25 ayat 54. Baca. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Loh, ada ayat kedua. Manusia diciptakan dari air. Wa huwal ladzina khalaqa min ma'in basarun. Manusia diciptakan dari Mana lebih masuk akal? Manusia diciptakan dari air atau dari tanah? Ini dua dalil nih. Manusia diciptakan dari air apa dari tanah? Lah, di orang tua kamu ada tanahnya? Nggak ada. Saya tanya, ya, manusia membutuhkan air nggak? Butuh air apa butuh tanah? Butuh air apa butuh tanah? Tumbuh-tumbuhan ditanam di mana? Di tanah, nggak usah beri air, hidup nggak tumbuhannya? Tumbuh-tumbuhannya, tanam padi diletakkan di tanah, dimasukkan pot, nggak usah beri air, hidup atau mati? Sekarang manusia nggak usah minum air, mati nggak? Jadi yang butuh manusia tanah apa air? Tanah apa air? Ya kan? Saya ulang lagi, proses penciptaan. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 12. Mana yang lebih berpikir? Saya gunakan akal. Coba baca. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Saripati tanah itu apa? Saripati kelapa aslinya apa? Santan. Apakah santan itu kelapa? Saripati kelapa dengan disebut apa namanya? Apa kelapa? Air bukan? Air. Kalau saripati tanah, air apa tanah? Oke?
Udah muyeng nih, akalnya udah nyambung nggak? Manusia itu diciptakan dari siapa itu? Nabi kamu bukan. Coba ulang lagi, 15 ayat 27. Ini harusnya ditop guru agamanya. Jangan biasakan cuma satu dalil. Memahami Quran tidak satu dalil, tapi banyak dalil. Coba baca. 15:26 tadi, coba. Baca. Sesungguhnya kami menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi Adam diciptakan dari apa? Tanah liat kering. Kamu diciptakan dari apa? Berarti Adam diciptakan dari kamu bukan. Kamu dari apa? 25:54. 25:54. Ya. Dan dia pula lah yang menciptakan manusia dari air. Jadi kamu dari apa? Dari air. Saripati tanah, saripati kelapa itu disebut santan, maka disebut air. Lanjutkan. Lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musyawarah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Jadi semua manusia diciptakan dari air. Oke. Kita diciptakan di bumi ini. Kenapa? Kenapa nggak di planet yang lain? Surat 7 Al-A'raf ayat 10. Baca. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi. Di muka bumi. Terus? Dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Jadi kamu diciptakan di muka bumi ini, nggak diletakkan di Mars. Kenapa? Karena bumi sumber kehidupan. Di Mars ada nggak? Di matahari ada nggak? Nggak ada kehidupan. Kenapa kita diciptakan manusia di bumi ini? Karena bumi sumber kehidupan bumi ini apa? Ya Allah, kayak gitu doanya. Ulang lagi coba bacanya. Ulangi. Sesungguhnya apa katanya, Nak? Allah bicara sesungguhnya apa main-main? Sesungguhnya apa main-main? Sesungguhnya apa sesungguhnya? Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi. Kami menempatkan kamu di muka bumi. Terus? Dan kami adakan bagi kamu di muka bumi sumber penghidupan. Kamu diletakkan di bumi ini karena di bumi ini ada sumber kehidupan. Apa sumber kehidupan di bumi ini? Air. Bukan nih padi gitu. Apa? Air. Oke. Apa sumber kehidupan ini? Roti? Air. Apa sumber kehidupan di bumi ini yang diberikan oleh Allah kepada kita karena kita diletakkan di bumi? Sekolah? Bisa enggak profesor mati karena nggak ada air? Bisa enggak presiden mati karena air? Bisa enggak menteri mati karena air? Bisa enggak kepala sekolah mati karena air? Bisa enggak gubernur mati karena kurang air? Berarti sumber kehidupan apa? Yang paling penting dari hidup di bumi ini, sumber kehidupan adalah air. Oke? Air penting enggak? Dari mana asal air? Itu harus cari. Karena semua makhluk itu membutuhkan Lo punya pupuk canggih untuk nanam padi. Kalau nggak ada air, bisa nggak padi itu bertanam? Punya bibit apa? Bibitnya jagung, bibitnya super gitu ya. Bibitnya super, pupuknya terbaik. Kalau nggak ada air, bisa nggak? Berarti air sumber kehidupan bukan? Sekarang penemuan baru, ada nggak orang nanam sayur tanpa tanah? Saya tanya, ada nggak orang nanam sayur tanpa tanah? Apa namanya ilmu sekarang? Hidropo. Suatu ketika berarti tanpa tanah pun
sayur kubis, kangkung, bisa nggak? Dengan apa? Berarti air sumber 30 Rum ayat 21. Baca 30 ayat 21. Ya, ingat, orang sholat kalau nggak ada air bisa nggak wudhu? Orang sholat kalau nggak ada air bisa nggak dia sholat? Nggak bisa, mati duluan. Orang sholat sembahyang kalau nggak ada air bisa mati nggak? Bisa mati. Orang sembahyang 5 waktu kalau nggak ada air bisa mati nggak? Penting nggak air ini? Pernah kiai bicara ini? Kepentingan air. Saya mau nanya, ada nggak kiai berbicara air gitu loh? Mana lebih penting, sholat apa air? Orang sholat bisa mati nggak kalau nggak ada air? Orang sembahyang bisa mati nggak kalau nggak ada air? Bisa. Pernah nggak dikupas oleh kiai-kiai ustadz bahwa air itu penting gitu loh? Ayo. Penting nggak? Berzikir, kamu pergi ke masjid, tanya dengan kiainya, Pak Kiai, orang berzikir bisa mati nggak tanpa air? Dia berzikir dari pagi sampai ke petang, nggak usah minum air, mati nggak? Mati. Ya. Nah, ada orang ya berzikir dari pagi sampai ke petang, tidak diberi air, mati. Berarti air penting nggak? Berarti sumber kehidupan kamu diletakkan di bumi adalah maka air adalah sumber 30 Rum ayat 21. Coba aja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri. Salah ini. 21 ayat 30. Terbalik. Kok istri mau kawin aja bawaannya. 21 Al-Anbiya ayat 30. Biasa kiai bawaannya arum aja 21. Mau kawin aja tugasnya. Coba aja. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Dari bumi dan langit dulunya padu nggak? Padu nggak? Big Bang. Galileo mengatakan bahwa bumi itu padu. Ulang lagi. Ini teori Big Bang. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui? Orang kafir tidak mengetahui. Terus bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Nah, bumi dan langit ini padu. Pernyataan siapa? Orang kafir nggak percaya bahwa bumi dan langit itu dulunya padu. Jadi satu. Apa? Jadi satu. Sekarang aja pisah, lanjutkan. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Kami pisahkan bumi dan langit. Big Bang. Maka dia diledakkan oleh Allah bunga kemawar-mawaran. Lanjutkan terus. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jadi semua yang hidup di bumi ini dari apa? Manusia, makhluk bukan? Butuh semua yang hidup butuh Kita cek. Kira-kira ini jawab aja yang anak SMK ini pinter-pinter. Kira-kira kambing diciptakan Allah dari apa? Dari air. Ya. Ikan diciptakan oleh Allah dari apa? Air. Benar, Pak. Air. Allah tadi kan mengatakan semua yang hidup di bumi ini makhluk semua dari air. Coba diambil tadi di bawah. Dan dari airlah dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jadi semua yang hidup di bumi ini dari apa? Ikan dari apa? Air. Kita buka ayatnya. Surat 24 ayat 45. Ternyata air ini penting. Tapi sayang, di masjid-masjid, di mimbar-mimbar, kiai tidak bahas air. Dia lupa bahwa air itu paling penting. Baca. Ya.
Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Jadi semua hewan dari apa? Dulu binatang apa dulu manusia? Diciptakan oleh Allah. Yang diciptakan oleh Allah itu manusia dulu apa binatang dulu? Ini manusia, ini binatang. Yang mana yang benar ini? Dua mazhab beda ini. Yang duluan diciptakan oleh Allah, binatang apa manusia? Manusia. Kau? Kira-kira, ya kan? Kalau manusia dulu, manusia makan apa? Lain makan buah-buahan apa lagi? Ya selain buah-buahan, binatang butuh gak? Berarti Allah ciptakan binatang dulu apa manusia dulu? Binatang dulu. Binatang dulu? Dulu, karena apa? Dari air. Ya, jadi semua tumbuh-tumbuhan dari apa? Sayur bayam dari apa? Air. Beras, padi dari apa? Kan semua Allah mengatakan tadi di surat 7 bahwa semua yang hidup dari tumbuh-tumbuhan dari apa? Air apa pupuk? Pupuk apa air? Orang zaman dulu ada pupuk nggak? Zaman dulu, zaman leluhur kita dulu, zaman dulu ratusan tahun yang lalu, butuh pupuk nggak orang bersawah itu? Nggak ada, butuhnya apa? Air. Sekarang aja orang butuh pupuk. Ya, berarti air penting nggak? Penting. Nah air kalau musim hujan, air itu butuh simpanan. Disimpan di mana? Disimpan di mana? Kalau air tidak disimpan, maka namanya pohon. Apa? Pohon. Pohon itu adalah tempat menyimpan air. Kalau gunung, bukit, pohonnya ditebang, maka di mana airnya? Disembunyikan. Ini masalahnya penting kita berbicara alam semesta. Karena misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi wasallam misinya apa? Mengurus alam semesta. Surat 21 Al-Anbiya 107. Jadi Nabi Muhammad itu ngurusi alam semesta, bukan ngurusi yang lain. Coba baca. 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk apa? Diutus untuk apa? Merahmati alam semesta. Tumbuh-tumbuhan alam semesta bukan? Alam semesta. Tugas kamu memberi rahmat. Apa? Memelihara alam semesta. Makanya Allah melarang orang yang menebang pohon, membantai binatang, hukumannya berat. Surat 2 Al-Baqarah 205. Ini ancamannya. Tanamkan di hati kalian, di pikiran kalian, bahwa orang yang merusak alam semesta ini, nih, coba aja. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya. Dan merusak tanam-tanaman. Merusak tanam-tanaman, dicabuti pohon semau-maunya, terus dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Jadi Allah suka nggak orang-orang yang suka merusak alam semesta? Tidak. Boleh nggak kita merusak alam semesta? Boleh nggak kita buang sampah sembarangan? Merusak apa? Alam semesta. Surat 30 ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Terus? Disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Rusaknya alam semesta ini dari tangan binatang apa tangan manusia? Terjadi COVID kemarin itu oleh manusia apa oleh Allah?
Manusia yang merusak alam semesta ini. Allah marah dengan kita 3 tahun. Lanjutkan. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Yuk kita ajak saudara kita, kawan kita, teman permainan kita, ayah bunda kita, agar tidak merusak alam semesta ini, agar tidak merusak bumi pertiwi ini. Siapapun dia, sholatkah dia, puasakah dia, ketika dia merusak alam, haruslah diusir di negeri ini. Surat 5 Al-Maidah ayat 33. Ayah. Nih ancamannya. Ancaman orang yang merusak bumi ini, merusak ibu pertiwi ini, siapapun dia, ancaman Allah ini. Lanjutkan. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi. Dia bunuh binatang, dia buang sampah sembarangan, dia cabutin pohon, dia kepentingan hanya perutnya sendiri, dia merusak bumi ini. Apa ancamannya? Hanyalah mereka dibunuh. Dibunuh. Ada hukuman lebih berat. Orang yang merusak alam semesta ini, membentingkan pribadi dan kelompok golongnya, Allah mengatakan dibunuh. Lanjutkan. Atau disalib. Disalib. Mana? Ini di mata Allah nih. Yang bilang Allah nih, bukan saya. Orang yang merusak alam semesta dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka. Tangan dan kakinya dipotong karena dia merusak alam semesta ini. Saya mau nanya dengan kalian semua. Ya, saya mau nanya. Kau punya saham buat punya saham kan? Tanah punya kau. Ya. Punya orang tua. Nah, orang tuamu bisa bawa enggak tanah itu kuburan? Hah? Kan enggak. Saya mau nanya. Punya saham? Enggak. Kamu punya saham enggak tentang pohon? Enggak. Pernah? Kenapa kau nggak punya saham, kau cabut-cabutin pohon? Boleh nggak? Di bumi ini kamu ini punya saham nggak? Hah? Terus kamu ngerusaknya gimana? Maka Tuhan marah ini. Ya, negeri ini, negerimu ini loh. Nah, negerimu ini, ya, bangsamu ini, ya, Indonesia ini, ya, khususnya Pulau Jawa. 2042 krisis air. Apa? Kenapa? Air yang Andi minum ini, ya, suatu saat harganya hari ini berapa? Harga ini kayak ini. Enggak pernah beli ini, berapa? Ini berapa kalau beli? Satu? Hah? 2.500. Nah, kalau sudah krisis air 2.500, ya, ini harganya mahal nanti. Lebih mahal dari minyak lampu, lebih mahal dari minyak mobil, air itu nanti. Ya, kira-kira bensin bisa diminum nggak? Nggak bisa. Mana lebih mahal? Bensin dengan air. Nah, air ini butuh disimpan. Apa butuh disimpan? Makanya Yayasan Cahaya Bakti ngajak saudara-saudara, pak sekolah dan guru, ya, doa kita ganti dengan perbuatan, ya. Bukan ya Allah jadikan baldatu, bukan seperti itu, tapi aplikasi tanam pohon. Pulang dari sini, oke? Pulang dari sini, dengar ayat, coba ulang lagi hukumnya. Hukum orang yang merusak alam. Ya, kalau kamu merusak satu pohon nyabutin, kamu harus ganti. Coba, kalau nggak ada saham, ulang lagi bacanya. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki dengan bertimbal balik,
atau dibuang dari negeri. Dibuang oleh negeri lebih dari PKI. Kalau yang merusak bumi ini, merusak Ibu Pertiwi ini, dia boleh diusir di negeri ini. Di desamu kalau sukanya merusak aja, usir dia. Allah yang merintahkan. Terus yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia. Di dunia loh, bukan di akhirat, di dunia. Terus dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Oke, saya sarankan mulai pulang SMK, ya, otakmu, ya, di rumahmu ada rumah, ada halaman, ada yang harus ditanam. Pesan satu, pohon yang menyimpan air, ketika dia musim hujan, dia menyimpan air. Ketika di musim kemarau, dia jadi mata air. Yang kedua, pohon ini menghasilkan, membersihkan racun-racun udara. Pohon apa itu? Pohon apa itu? Pohon apa? Pohon apa? Ini pesan ya. Di rumahmu, di rumah masing-masing tanam satu aja pohon ini. Pohon apa? Nggak tahu ini. Taunya cuman mesin-mesinan dia nih. Ya. Pohon aku sarankan satu aja tanam. Ya, untuk anak cucumu. Ya, untuk 20 tahun ke depan. Pohon yang menyimpan air ketika musim hujan. Tidak banjir berarti. Dia nyimpan air. Tahu yang nyimpan air namanya apa kalau di dunia bangunan? Dunia bangun kan ada yang nyimpan air tuh. Apa barangnya itu? Siapa sini jurusan bangunan? Angkat tangan. Ada jurusan bangunan enggak ini? Bangunan. Kan ada yang alat, ada benda yang nyimpan air. Apa namanya? Tekmos. Apa? Tekmon. Pernah dengar tekmon? Tekmon tuh dijual di bangunan tuh. Itu untuk nyimpan air. Jadi tekmon itu dari pohon ini sumber ilmu inspirasinya. Jadi ada nggak tekmon dijual di toko bangunan? Tahu nggak kamu tekmon? Halo, SMK, tahu nggak tekmon? Orang-orang kaya itu kalau dia mandi air panas itu ada tekmonnya itu. Ya, apa? Orang kaya, ya kan? Kalau mau air panas nyimpannya di mana airnya? Di tekmon. Nah, tekmon. Orang-orang kaya biasanya. Jadi tekmon itu dari inspirasi sebuah pohon. Pohonnya ketika musim hujan dia menyimpan air. Tapi di musim kemarau dia menghasilkan air, mata air. Dan membersihkan racun-racun udara. Pohon apakah itu? Kau tanam pohon ini. Ya. Mudah-mudahan pohon ini menjadi amal ibadah. Itulah orang tua dulu nasihatin anaknya. Nak, jangan dekati pohon beringin. Karena pohon beringin ada puntianaknya. Ada jin, benar? Dulu kalau orang tua, enggak tahu kamu di zaman sekarang. Dulu orang tua itu ngelarang kita untuk dekati pohon beringin. Karena di pohon beringin ada hantunya. Ada ya, benar enggak? Setiap kamu mitos pohon beringin kalau di situ hati-hati loh, ada jinnya, ada putihnya. Orang tua kita, nenek kita tuh pinter loh. Kenapa? Jangan dekatin pohon beringin. Karena di pohon beringin itu ada puntia. Nah, ada jin, benar? Sukses enggak orang tua sampai hari ini? Sukses. Kenapa? Karena pohon beringin itu enggak boleh dirusak. Karena pohon beringin setiap musim hujan dia menghasilkan air. Ketika musim kemarau dia menjadi mata air. Itulah pohon beringin. Nah, saya kepingin dari kalian semua, saya SMK, di sawah-sawah petani, ya, petani, coba tanamlah satu pohon beringin untuk teduh. Kenapa? Nah, ini enggak saya dapatkan di Jawa Timur, ya.
Di Jawa Timur sawah-sawah yang datar itu ditanamin pohon beringin untuk nyimpan air ketika musim nanti akan krisis air. Musim hujan dia banjir lebah, ya kan? Musim kemarau udah ada air. Nah, coba mulai hari ini tanamin di rumah kamu pohon payah pohon beringin ada putihnya. Oke, ku beri satu pohon lagi yang nyimpan air. Pohon bambu. Maka orang tua nasihatin, hati-hati, jangan dipotong pohon bambu karena pohon bambu itu ada putih anaknya. Benar? Ternyata pohon bambu adalah juga pohon yang menyimpan air. Nah, saya bilang, pohon yang tiap hari minum air. Satu hari pohon ini, ya, dia minum 8 liter. Itulah pohon kelapa sawit. Maka saya ngisi di Pekanbaru sampai itu, saya nasihatin gubernurnya, hati-hati. Maka sawah, jika ada sawah di situ ada kelapa sawit, selesai pohon sawahnya nggak ada air. Nanti pulang dari sini, ya, pulang dari sini ada sawah, ada nggak? Ada. Oke, kau praktekkan. Tanam apa? Pohon beri. Tolong nanti di pas sekolah coba diinikan dulu nanti. Dicatat teman-teman anak SMK kita praktek aja. Nggak usah pakai doa, ada praktek. Pohon beringin. Nah, enggak. Ini kan punya sawah nih. Jadi setiap sawah itu tanamkan dari ujung pangkal kanan kiri pohon beringin. Tempat teduhnya bagus. Saya lihat di sawah nggak ada pohon beringin loh. Nah, tugasnya pohon beringin itu nyimpan air. Ya, pohon beringin. Di sawah-sawah, saya sawah segi 4 tuh, segi panjang. Ujung sana pohon beringin, itu pohon beringin. 4 saja untuk nampung itu saran saya. Bukti kamu berdoa agar negeri ini kurang Nah, tolong ada wilayah Jawa Timur yang harus sampai ke sana nanti. Salah satunya Pacitan. Pacitan itu termasuk garis merah di LIVI, itu garis merah akan terjadi krisis air. Ya kan? Nah, ini pesan saya kepada siswa sekalian, yuk kita menjadi provokator untuk apa? Provokator apa? Menanam pohon apa? Pohon pohon beringin atau apa pohon apa? Atau lo informasikan, lo beritahu kamu sekolah, ya, kalau nggak mau diancam oleh Allah. Apa? Pohon dalam hadis Rasulullah ini ya, pahala kebaikan orang menanam pohon. Pohon, ya, ketika kamu menanam pohon, ketika dia menjadi buah bijinya dimakan oleh burung, itu sedekah. Sedekah. Ketika biji pohon itu dimakan oleh binatang, sedekahmu. Ketika buahnya dimakan oleh manusia, sedekahmu. Bahkan buahnya dicuri pun juga sedekah. Maka Rasulullah SAW di dalam hadis Bukhari menanam pohon adalah sedekah yang paling tinggi selain air. Apa? Selain makanya sedekah air. Kenapa? Karena air sumber kehidupan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin tambahan dari Ustadz Kiai Burhan yang mau nyampaikan, ya kan, penyuluhan ini. Tahu Cak Edi, hukum-hukum tambahan, hukum dalam kitab Injilnya juga ada. Saya yakin anak-anak sekalian cinta dengan negeri ini, apalagi daerah kita masing-masing, ya kan. Semoga negeri kita ini benar-benar menjadi negara yang luar biasa. Dan termasuk saya ingatkan 2042 khususnya di Pulau Jawa akan terjadi krisis air. Krisis air itu bisa apa aja? Bisa nggak ada air, bisa juga banjir air, ya, kemarau atau berlebihan seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin tambahan ada, Cak Edi mau nambahin, Cak Burhan? Nggak ada. Kalau nggak ada tambahan, terima kasih. Saya ulang lagi, siap nggak menjadi duta pohon? Saya tanya anak siswa di sini SMK khusus Jawa Timur ini, mau nggak kalian menjadi duta pohon? Mau nggak menjadi duta pohon? Mau nggak?
Kamu mau nggak jadi selamat menyelamatkan Pulau Jawa ini dari krisis air? Mau nggak? Mau. Mau nggak jadi duta pohon? Semakin kamu SMK, coba buatlah bibit apa? Pohon beringin. Setiap siswa satu-satu buat bibit apa? Pohon beringin. Nah, dari bibit pohon beringin itu kau sedekahkan. Setuju? Coba Pak sekolah nanti dibuat pembibitan pohon beringin itu enggak apa-apa. Jadi setiap siswa pergi ke desa di pohon tanam pohon beringin. Insya Allah dari kita siswa ini akan mengikuti siswa yang lain sebagai provokator. Karena ngapa? Ini ancam beneran. 2042 akan terjadi krisis air, khususnya di Pulau Jawa. Nah, syukur-syukur kita sudah doa seperti itu. Salah satu program kita hari ini bukan sekedar nanam pohon saja, tapi mengenalkan simbol-simbol bahwa kita membutuhkan air. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf lahir batin kalau ada kata yang salah yang daripada diri sendiri, kalau ada kata yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, guru agama, prasekolah, saya minta maaf, bukan mengguruin, kita berbagi ilmu. Sekali lagi, anak-anakku, santriku, siswaku sekalian, yuk mari kita cintai negeri ini. Bukan cukup dengan kata-kata, bukan cukup dengan berdoa, tapi kita sebagai cinta dengan negeri ini berbuat, bekerja, mencontohkan, menjadi uswatun hasanah untuk menanam pohon. Kenapa saya 20 jam dari Palembang sampai ke sini? Salah satunya saya mengajak saudara-saudara kalian untuk merawat alam semesta ini. Mari sama-sama sebelum kita tutup penyuluhan ini, saya minta satu lagu ya. Tanah Air Pusaka ada gak? Tanah Air Pusaka. Tanah Air Beta, Tanah Air Pusaka ada bisa? Nah, coba diajak berdiri semua. Tanah Air Beta. Kita tutup. Tanah Air Pusaka. Ada lagunya. Tanah Air Pusaka. Mari sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara sekalian, kita tegak berdiri sambil bernyanyi doa Tanah Air Pusaka. Hadirin dimohon untuk berdiri. Yuk. Kita renungkan Ibu Pertiwi kita, apa kita masih ada apa enggak 20 tahun ke depan. Ya, ini sekedar informasi dari LIVI dan Dewan PBB bahwa 2042. Coba sama-sama. Mari kita renungkan lagu ini, Tanah Air Pusaka. Ya, saya takut negeri ini nggak ada lagi. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta
Ya, terima kasih. Silakan duduk, sahabat-sahabat sekalian. Mari kita cintai negeri kita, ya, yang luar biasa ini, yang kita indah ini. Terakhir tutup di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis, penyerahan bibit mangga dari penyerahan bibit mangga dan buku dari Yayasan Cahaya Bakti Negeri Surabaya kepada SMK Yosonegoro Magetan. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui bersama-sama. Tibalah pada penghujung acara, yaitu acara penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara, apabila ada kekurangan dan kesalahan dari tutur kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak. Kembali ke kelas masing-masing. Sebelum kembali berdiri semua, dilihat sampah di sebelahnya ada atau tidak. Keluar dari ruang ini tidak boleh ada sampah. Terapkan 5R sesuai budaya sekolah kita. Silakan semua berdiri dan dilihat sebelahnya. Asing ada sampah atau tidak? Jika masih ada, tolong dibawa keluar, masukkan tempat sampah di luar. Setelah itu kembali ke kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.